Bismillahirrahmanirrahim. حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول كلام حبيتك واحلف على ده تسمع زيادة ده أنا مش على بالي ولا انت داري باللي غراني والليالي سني وطويلة سبتها لي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Ikhwanul Muslimin, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang pada pagi hari ini biarpun suasananya dingin, harusnya tidur, tapi kita hadir di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayat yang ke-30 dari surah Al-Baqarah, pertemuan kita yang ke-37. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 37 kali belajar tafsir. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Apa katanya? Sesungguhnya aku hendak menjadikan satu khalifah di bumi. Maknanya begitu, satu khalifah di bumi. Mereka berkata, malaikat itu berkata, apakah engkau hendak menjadikan di bumi siapa yang akan membuat kerusakan padanya? Itulah itu, buat rusak kita di dunia ini katanya. Dan menumpahkan darah, suka berkelahi manusia ini, menurut perkiraan malaikat. Padahal kami malaikat ini senantiasa bertasbih dengan memujimu. Kenapa enggak kami saja? Kami kan lebih bagus. Kami suka bertasbih. Begitulah. Dan menyucikanmu wa nuqaddisu lak. Kemudian Tuhan berfirman, menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada yang ekstrim memahami ayat ini, tapi saya kurang setuju. Cuma saya sampaikan saja. Dulu katanya malaikat itu memamerkan tasbihnya supaya bisa dijadikan sebagai khalifah di bumi. Tapi Tuhan tidak setuju. Kalau cuma tasbih mengurus dunia itu, tidak usahlah kamu jadi pemimpin di situ. Kata ahli tafsir yang itu, berarti mengurus dunia ini tidak cukup dengan doa-doa. Saya sepakat sebagian. Tapi kalau disebut, karena dia pamer tasbih, tahmid, takdis, baru kemudian jadi khalifah, Tuhan tidak menyetujui itu. Artinya di dunia ini tidak cukup urusan kita hanya dengan doa dan sholat selesai urusan. Bisa itu. Karena kalau itu ukurannya, tak cocok kita jadi khalifah. Siapa yang cocok? Malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau begitu, apa yang bisa kita kerjakan? Itulah yang mau kita pelajari, Pak.
pagi hari ini mau ngapain kita di dunia ini sebenarnya. Dia katakan begini, wa idh qala rabbuka. Renung-renungkan kembali ketika Tuhanmu. Siapa maksudnya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya juga kepada kita, umatnya ini. Apa yang harus kita renungkan itu? Dulu pernah Tuhan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para malaikat bahwa kita akan diciptakan sebagai khalifah di bumi. Nah, ayat sebelumnya itu 29 dia sebut, dia ciptakan untuk kamu fasilitas di bumi. Nah, setelah itu tercipta, mau diapain? Inilah jawabannya. Turunlah kita ke dunia ini. Nah, mari kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Inilah tugas pokok kita sebenarnya. Makanya kita, orang tua kita dulu dipindahkan dari surga ke dunia. Ada orang berkata, di mana itu Ustaz kejadian? Dijawab sebagian ahli tafsir, di surga. Baru ditanya lagi, banyak pertanyaan. Surganya itu Ustaz yang kita masuki nanti atau surga yang lain? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya macam-macam. Bukan. Surga yang mau kita masuki itu nanti bukan surga yang pernah ditempati Nabi Adam. Alasannya apa? Banyak. Surga yang mau kita masuki itu nanti kalau sudah masuk tidak ada keluar lagi. Yang ini sudah ada di dalam tapi tetap keluar. Berarti bukan itu surganya. Ada lagi. Bukan yang itu surganya. Kenapa? Kalau surga yang mau kita masuki itu mati dulu baru boleh masuk. Tapi kalau Adam belum pernah dia mati sudah ada di dalam. Berarti bukan itu surganya. Jadi di mana surganya itu? Macam-macam. Ada pendapat yang mengatakan di Palestina. Dia sebut di situ taman saja. Kesimpulannya, yang manapun surganya, yang penting kita masuk surga nanti. Apalagi orang Medan, itulah yang pas. Iya Bu, mau pilih-pilih pintu lagi, tidak usah lagi. Yang penting masuk, masuk dulu. Artinya tidak boleh diperdebatkan hal-hal yang seperti itu terlalu jauh. Sama dengan ini, awal Ramadan ini biarkan saja itu beda-beda, tidak ada masalah itu. Yang masalah itu kita bilang puasa tidak wajib, itu masalah itu nanti. Sholat juga begitu, teknisnya bisa macam-macam, tidak ada masalah di situ. Dari dulu memang kita ini beda-beda saja. Kita ini bersaudara, biarpun beda-beda. Kalau beda pilihan pilpres, sama saja, bersaudara. Bersaudara kita. Kita punya modal yang kuat namanya Pancasila untuk menyatukan kita. Dan berkelahi-kelahi ya Pak. Nah, di Facebook tuh macam-macam sekarang ini kan. Yang penting kita masih bisa mengaji, bisa sholat, kita semua bersaudara. Boleh beda-beda pendapat. Nah, itu menariknya belajar tafsir ini. Macam-macam pendapat itu bisa kita lihat. Dan itu melatih kita untuk berpikir. Sama juga nanti yang mau kita hadapi ini. Sholat tarawih. Di masjid kita ini berapa? 11. Masjid yang lain ada yang tidak seperti itu? Ada. Biarkan saja lah itu. Yang penting kita sholat. Boleh kita beda pendapat dalam hal yang tidak substantif. Karena beda pendapat itu hukumnya boleh. Bertengkar hukumnya. Saya sering begitu. Saya termasuk yang tidak terlalu ketat dalam masalah-masalah khilafiyah itu. Kurang setuju saya itu yang keras-keras dalam hal-hal yang tidak substantif. Karena menurut saya itu membuat perpecahan. Saya bukan tidak sepakat dengan pengajian yang harus benar. Cuman caranya juga harus benar dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita yang mengaji sudah pukul-pukulan, tahu siapa yang ketawa? Yang tak sholat subuh, dialah itu. Nah, mari kita berpikir skala prioritas. Begitu juga ini ya Pak, silahkanlah beda-beda.
masalah surga yang tadi. Ada itu yang ketat-ketat. Kalau tidak diyakini surga yang ditempati Nabi Adam sebagai surga yang mau kita masuki, kafir. Tidak usah begitu. Biarkan sajalah itu. Yang penting nanti kita masuk. Itu dulu. Nah, jadi gitu ya. Boleh apa beda-beda pendapat. Boleh itu. Yang sering buat berkelahi itu beda pendapatan. Kalau beda pendapat itu tidak ada masalah. Jadi jangan kita berkelahi karena beda pendapat dan beda pendapatan. Dua jadinya masalah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, nanti kalau ada tuan-tuan guru, ustaz-ustaz ceramah, surganya itu bukan itu, boleh. Surganya yang itu, boleh. Tidak apa-apa ya. Tidak ada masalah di situ. Boleh beda-beda. Baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita diingatkan bahwa dulu pernah terjadi dialog antara Tuhan dengan malaikat bahwa kita akan diturunkan ke bumi? Jawaban para ahli tafsir, supaya kita manusia ini diingatkan dari mana kita berasal. Itu tujuannya. Memang salah satu ciri ajaran Al-Quran itu mengajarkan kita ke hakikat-hakikat masalah. Kita sering lupa itu. Jadi manusia, ingat dulu kamu itu sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kamu akan kembali ke sana. Dan manusia yang baik adalah manusia yang pergi dengan baik-baik, datang dengan baik-baik. Begitu ya? Itu Pak ungkapan. Kalau kita lagi marah sama orang, pas kita keluar dari rumahnya, jangan banting pintunya. Karena suatu saat bisa jadi kita kembali ke situ. Nah, jangan juga keras-keras sama orang. Ada ungkapan para filosof begini. Jangan kamu sakiti aku. Karena besok bisa jadi kamu datang menjumpaiku berjalan di atas duri dan kamu tidak memakai alas kaki. Gitu kan? Ada penyesalan. Jadi inilah diingatkan kita. Banyak rupanya Ustadz manusia itu lupa mau kemana dia pulang. Banyak sekali. Lalai kita menghadapi dunia ini. Nah, kita ingat-ingatlah itu. Ingat wahai manusia. Dulu ayahmu itu Adam alaihissalam, dia diciptakan secara ajaib, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Jadi nanti kalau ada kamu lihat manusia lahir tidak punya ayah, itu tidak ada apa-apanya itu. Jangan kau sembah dia. Siapa itu, Bu? Isa alaihissalam. Ada yang tergelincir di situ? Ada. Banyak. Tergelincir dia. Tidak usah, jangan kamu sembah. Karena kalau mau disembah orang yang lahir tanpa ayah, itu lebih bagus kamu sembah Adam alaihissalam. Karena dia lebih ajaib. Kenapa dia? Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau cuma itu ukurannya. Tapi kita tidak tergelincir. Tapi ada yang tergelincir. Nah, kita diingatkan. Jangan begitu. Itulah yang harus kita ingat. Kapan itu Ustaz kejadian? Macam-macam komentar pakar tafsir. Ada yang mengatakan sekitar 7.000 tahun yang lalu itu kejadian. Tapi jangan tanya lagi, Ustaz tahunnya itu sama dengan tahun yang sekarang. Kita bisa beda pendapat lagi. Kan dia sebut itu, Nuh alaihissalam kurang lebih hidup 1.000 tahun, 950 tahun. Sama enggak tahunnya dengan yang sekarang? Tidak tahu juga. Jadi perkiraan ini direkam kurang lebih segitulah. 6.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi diingatkan kita kepada sejarah itu, ambil pelajaran. Saya selalu sampaikan itu. Sejarah yang paling tinggi dari nilai sejarah itu adalah pelajaran. Ini pun sejarah Adam ini ambil pelajaran. Apa dia? Satu. Sama siapa tadi Tuhan berbicara, Bapak Ibu? Malaikat. Nah, ini pelajaran pertama. Siapa itu malaikat? Itu kan? Beda-beda uraian para pakar tafsir. Nanti boleh dipilih yang cocok. Karena macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan
Malaikat itu terambil dari akar kata yang artinya itu utusan.